Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang keutamaan berwudu. Sahabat sekalian dimanapun berada yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah tentang berwudu terdapat dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai siku, kemudian sapu kepalamu, dan kemudian basuh kaki sampai mata kaki. Kemudian jika kamu dalam kondisi junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak menyulitkanmu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Ini perintah tentang berwudu, sekaligus cara berwudu, sekaligus menjelaskan bagian-bagian mana saja yang dibasuh ketika berwudu. Kemudian juga menjelaskan kepada kita bahwa kalau tidak ada air, maka diganti dengan tayamum dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Ini dalil atau perintah yang menyuruh kita untuk berwudu. Nah, sahabat sekalian, sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan lebih spesifik membahas tentang keutamaan orang-orang yang berwudu. Ketika keutamaan ini kita sampaikan, harapannya semoga kita termotivasi untuk selalu berwudu, menjaga wudu kita. Karena sesungguhnya berwudu dianjurkan tidak hanya untuk melaksanakan sholat seperti teks dalam ayat ini. Tetapi berwudu itu dianjurkan kalau bisa dawam. Ya, artinya kita berupaya agar diri kita ini selalu dalam kondisi berwudu. Batal wudu, berwudu lagi. Batal wudu, berwudu lagi. Nah, apa saja keutamaan berwudu? Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ya tidak kurang dari 10 hadis Imam Nawawi menuliskan tentang keutamaan berwudu. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, hadis yang bersumber dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Hadis ini teksnya berbunyi,
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurram muhajjalin min atharil wudu' faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Dari Abi Hurairah, dia menuturkan ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti umatku akan dipanggil dalam keadaan putih cemerlang dari bekas wuduknya. Dan barang siapa yang mampu untuk memperlebar bagian anggota wuduk yang akan tampak putih cemerlang, maka lakukanlah hal itu. Jadi orang yang berwuduk di dunia ini, umat Muhammad yang berwuduk di dunia ini, kelak dia dipanggil pada hari kiamat itu dalam kondisi putih, bercahaya, ya, karena bekas wuduknya. Maka tadi Nabi mengatakan kalau misalnya bisa kalian melebihkan membasuh anggota wudhu itu dari yang semestinya, maka lakukan. Karena itu juga akan menambah kecemerlangan. Misal tadi anggota wudhu kita ketika tangan itu kan dari ujung jari ini sampai ke siku. Lalu kita lebihkan sedikit. Atau panjangkan dari yang semestinya. Maka kerjakanlah kalau mampu. Kalau tidak, tentu minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ayat tadi. Nah, ini hadis yang pertama tentang keutamaan berwudu. Kita dibangkitkan pada hari kiamat, dipanggil dalam kondisi bercahaya, dalam kondisi bersih, karena bekas wudu kita. Nah, sahabat sekalian. Kemudian hadis yang kedua, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah, qala, dia berkata, sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar kekasihku Rasulullah bersabda. Apa katanya? Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Perhiasan orang mukmin nanti pada hari kiamat itu akan sampai pada batas di mana dia berwudu. Jadi hari kiamat nanti orang mukmin itu diberikan perhiasan sepanjang batas dia berwudu, ya, batas anggota wudu yang dia basuh. Artinya sama dengan tadi, semakin panjang anggota wudhu ini, semakin dia lebihkan, maka semakin banyaklah perhiasannya. Hadis ini dirawikan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Nah, sudah dua sahabat sekalian. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddoa fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi, rawahu Muslim. Dari Utsman bin Affan, ia menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wuduknya, niscaya dosa-dosanya akan keluar, termasuk keluar dari bawah kukunya. Masya Allah. Ternyata orang yang berwudu dan dia menyempurnakan wuduknya, maka dosa-dosanya keluar, termasuk dari ujung-ujung kukunya. Allahu Akbar. Artinya di hadis ini dijelaskan berwudu itu mampu menggugurkan dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, wa anhu, juga dari Utsman bin Affan, qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa mithla wudu'i hadza, thumma qala, man tawaddoa hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilah, rawahu Muslim. Dari Utsman bin Affan, ia bercerita bahwa ia pernah melihat Rasulullah berwudu seperti wuduknya ini. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang berwudu seperti ini, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Sedangkan sholat dan berjalannya ke masjid itu merupakan tambahan pahala. Nah, ini juga senada dengan yang tadi, bahwa wudu yang dilakukan itu mampu
menghapuskan dosa-dosa. Allahu Akbar. Hadis yang kelima, sahabat sekalian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa al-'abdul muslim awil mu'min fa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, maka saat membasuh mukanya, keluarlah semua dosa yang dilihat dengan kedua matanya dari mukanya itu bersamaan dengan air wudunya itu, atau bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Begitu pula saat dia membasuh kedua tangannya, keluarlah semua dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu bersamaan dengan air itu atau bersamaan dengan tetesan air terakhir ketika dia membasuh tangan. Dan saat ia membasuh kedua kakinya, keluarlah semua dosa-dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya itu bersamaan dengan air itu atau bersamaan dengan tetesan air yang terakhir, sehingga ia benar-benar bersih dari semua dosa. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Sahabat sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis yang ke-6. Wa anhu, masih bersumber dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqraba faqala assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun waridtu anna qadra aina ikhwanana faqalu awalasna ikhwanak ya Rasulullah qala antum ashabi wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah faqala ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhuhray khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailah qalu bala ya Rasulullah qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu wa ana faratuhum alal haud. Rawahu Muslim. Cukup panjang ya hadisnya. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasul datang kepada kubur, mendatangi kuburan. Beliau lalu mengucapkan, assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Aku merasa senang sekali melihat saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah kami ini saudara-saudara Anda, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kamu sekalian adalah sahabatku. Jadi bukan saudaraku, sahabatku. Adapun saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang. Para sahabat bertanya lagi, bagaimana Anda mengetahui umat yang belum datang dari umat ini, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bagaimana menurut kalian jika seandainya ada seorang yang mempunyai seekor kuda berwarna putih cemerlang berada di tengah-tengah kawanan kuda hitam berwarna hitam legam? Apakah ia tidak mengetahui kudanya yang berwarna putih cemerlang itu? Para sahabat menjawab, pasti tahu ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, sesungguhnya saudara-saudara kita itu akan datang dalam keadaan putih cemerlang karena wuduknya, dan aku akan membimbing mereka ke telaga. Masya Allah. Jadi nanti umat-umat yang belakangan ini, insya Allah kita-kita ini yang selalu berwudu, menjaga wudu, menyempurnakan wudu, nanti
itu tampil ya, bercahaya di tengah banyaknya kegelapan, di tengah banyaknya orang-orang yang tampil gelap karena tidak berwudu semasa di dunia ini, tidak pernah sholat, tidak pernah berwudu. Maka umat Muhammad yang diklaim oleh Nabi sebagai saudara-saudaranya ini, nah nanti akan dibimbing oleh Rasulullah ke sebuah telaga. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang ketujuh, sahabat sekalian. Wa anhu, masih dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bihi darajat, faqalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudu alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia bercerita, Rasul bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang membuat Allah berkenan menghapus dosa dan mengangkat derajat? Sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, yaitu menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang tidak disukai. Mungkin saat malas, mungkin saat jenuh, mungkin dalam kondisi sangat dingin sekali, tapi kita menyempurnakan wudhu kita. Kemudian memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu sholat sesudah sholat sebelumnya. Itulah yang disebut dengan ar-ribat, atau melakukan penjagaan di batas daerah musuh. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat baik dilakukan. Satu di antaranya menyempurnakan wudhu meski dalam kondisi sulit sekalipun, atau dalam kondisi kita sedang malas berwudu, atau dalam kondisi kita sedang kedinginan betul, tapi kita tetap menyempurnakan wudu kita. Maka ini kata Rasulullah, yamhullahu bil khotoya, akan mampu menghapus dosa-dosa. Kemudian wa yarfa'u bihi darajat, Allah juga mengangkat derajatnya karena telah menyempurnakan wudu dalam kondisi seperti ini. Allahu Akbar. Hadis yang ke-8, sahabat sekalian. Wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik al-Ash'ari, ia berkata, Rasul bersabda, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan berwudu itu termasuk salah satu dari cara kita mempraktekkan hidup bersih. Dan bersih itu, tohur itu, suci itu adalah syatrul iman, setengah dari atau sebagian dari iman. Kemudian hadis yang ke-9, sahabat sekalian. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap di antara kalian yang setelah berwudu dengan sempurna, lalu dia membaca atau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian tidaklah seseorang itu sempurnakan wuduknya, lalu dia membaca yang barusan, maka dibukakan baginya 8 pintu surga, dan dia bebas masuk dari pintu saja, dari pintu mana saja yang dia mau. Allahu Akbar. Ternyata menyempurnakan wudhu, lalu diiringi dengan bacaan asyhadu an la ilaha illallah, seperti yang kita baca setelah selesai berwudhu, maka dibukakan oleh Allah 8 pintu surga, dan kita bebas
dari pintu mana saja kita ingin untuk masuk. Allahu Akbar. Inilah setidaknya sahabat sekalian 9 hadis yang telah kita bacakan yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan berwudu. Sungguh luar biasa ya sahabat sekalian. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua, mulai sekarang mari kita terus melaksanakan atau mengerjakan wudhu ini. Tidak hanya ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, tapi kalau bisa berusahalah agar wudhu kita ini berkekalan. Batal, berwudhu lagi, batal, berwudhu lagi. Semoga keutamaan-keutamaan tadi yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahihnya tadi bisa kita amalkan, dan hendaknya kita termasuk kepada golongan hamba-hamba yang istiqomah dalam ketaatan menjaga wudhu ini. Semoga bermanfaat. Banyak maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe akun YouTube Kasbi wa Kasbi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.